Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik kabut pegunungan, tinggal seorang nenek tua bernama Nyai Raminah. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Wajahnya keriput, tulangnya rapuh, dan ia hidup sendirian di rumah kayu peninggalan leluhur. Namun, sejak 5 tahun lalu, ia mengadopsi seorang pemuda yatim piatu bernama Darsa, yang kala itu ditemukan pingsan di bawah pohon beringin di tepi hutan. Darsa tumbuh menjadi pria muda yang kuat dan pendiam. Penduduk desa tak pernah merasa nyaman dengannya. Sorot matanya tajam dan dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi Nyai Raminah menganggapnya anak sendiri. Suatu malam yang ganjil, ketika bulan penuh, muncul 3 kali lipat di langit tanda yang diyakini leluhur. Sebagai malam pembuka rahim dalam ilmu hitam kuno, Nyai Raminah terbangun dari tidurnya dengan rasa mual dan perut yang terasa aneh. Seminggu kemudian, perutnya mulai membesar. Para dukun kampung tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ini bukan penyakit, kata salah satu dukun. Ini kehamilan, tapi bukan dari manusia. Gosip menyebar cepat. Orang-orang menuduhnya melakukan sesuatu yang terlarang. Ada yang bilang Darsa bukan manusia, melainkan titisan jin yang sengaja menyatu dengan rahim wanita terakhir di garis darah tua desa itu. Ada pula yang percaya Darsa memang dikirim oleh kekuatan kegelapan untuk menghidupkan kembali keturunan kuno yang dikubur oleh leluhur. Ketika perutnya membesar hingga seperti wanita hamil 9 bulan, Darsa justru menghilang. Ia pergi begitu saja meninggalkan secarik kain kafan di depan pintu. Di tengah ketakutan dan rasa sakit, Nyai melahirkan. Tapi bukan bayi yang keluar, melainkan telur besar berwarna hitam, berdenyut seperti jantung hidup. Malam itu juga, desa dilanda badai petir tanpa hujan. Hutan menangis. Hewan-hewan berlarian keluar kampung, dan dari dalam telur itu, terdengar tangisan. Tangisan itu pelan, nyaring, lalu berubah menjadi lolongan panjang yang tidak menyerupai bayi manusia membelah. Keheningan malam, Nyai Raminah hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar, darah masih mengalir di lantai bambu rumahnya. Telur hitam sebesar baskom itu bergerak-gerak di depan kakinya, seperti makhluk hidup yang tak sabar ingin keluar. Pintu rumah berderit sendiri, terbuka perlahan. Angin dingin masuk, meniupkan abu dupa yang sejak sore tak pernah padam. Api lampu minyak berkedip-kedip, lalu padam. Gelap menyelimuti rumah tua itu. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncullah sosok Darsa. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam, tak memiliki bola mata. Suaranya tak lagi seperti dulu datar, dalam, dan bergema seperti berasal dari lorong dunia lain. Sudah waktunya, Ibu. Nyai Raminah ingin berteriak, ingin menanyakan siapa sebenarnya Darsa, tapi tubuhnya lumpuh, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menangis dalam diam saat Darsa perlahan-lahan mengangkat telur itu, memeluknya seolah menyambut anaknya sendiri. Ini bukan darah daging manusia, Bu, ucap Darsa, ini warisan lama, jiwa dari darah tua. Leluhurmu telah menyegel benih ini ratusan tahun lalu, tapi kamu membuka jalan melalui kasih yang kamu berikan padaku. Tiba-tiba telur itu retak, cahaya merah menyala dari celah-celah cangkangnya, aroma belerang dan darah memenuhi ruangan. Dari dalam, muncullah tangan kecil bercakar, berkulit seperti kayu tua terbakar, dan bermata 3. Makhluk itu tidak menangis seperti bayi biasa. Ia tertawa. Namanya Raniara, ujar Darsa pelan. Roh yang akan membuka gerbang di antara dunia manusia dan bayangan. Di luar rumah, seluruh kampung gelap gulita. Anjing-anjing melolong, bayi-bayi menangis serempak, dan pepohonan bergerak meski tak ada angin. Langit tampak seperti terbakar dari dalam awan. Nyai Raminah tahu, ia telah menjadi rahim terakhir, wadah yang dipilih untuk melahirkan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh terakhir kalinya. Ketika ia membuka mata, ia sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya berubah menjadi pohon tua berakar di tengah rumah. Telurnya telah pecah seluruhnya. Darsa telah menghilang bersama Raniara ke dalam hutan. Dan sejak malam itu, tidak ada seorang pun dari desa itu yang pernah terlihat lagi. Rumah-rumah kosong, tanah menjadi retak dan busuk. Hutan menutup jalan keluar. Konon, jika seseorang nekat masuk ke bekas desa itu saat bulan 3 muncul di langit, ia akan mendengar suara bayi tertawa, lalu suara perempuan tua memanggil pelan.